pada saat itu berawal dari tahun 2011, di mana saat itu saya dalam keadaan dan posisi yang sangat sulit. Saya posisinya dalam saat itu pertama tidak punya modal, sama sekali tidak punya modal. Yang kedua, untuk keahlian pun saya sangat terbatas. Saya hanya modal yakin aja saat itu. Jangan pernah malu untuk bermimpi, karena dengan kita mempunyai mimpi, kita masih punya semangat buat mengejar apa yang kita mau. Ide pertamanya sebetulnya dari hobi ya. Hobi dimana sering nonton balap. Dulu juga pernah beberapa kali turun di event. Hanya sekedar hobi aja sih. Saya lihat kan, ini animo pecinta balap motor ini sangat banyak banget lah. Nah, kembali lagi kita di channel YouTube-nya Galaxy Auto Concept Official TV. Gua dengan Ari Galaxy dan sebelah gua saya Martin dari Racing Line. Racing Line ini bergerak di bidang Di distro. Distronya buat racing ya? Ya, distro bertemakan racing ya. Bertemakan racing. Oke. Nah, bro, gue pengen tanya nih. Pengen cerita dari singkat aja, Bro Martin. Racing Line berdirinya kapan? Sampai akhirnya saat ini jadi official partner ya? Official partner dari One Prix. Keren banget. Nah, silakan, Bro, ceritain. Racing Line berdiri tepatnya sih 23 Februari 2011 ya. Kenapa saya pilih tanggal itu? Karena tanggal itu saya pertama kali jualan di sirkuit nih, di Gerimang Subang. Oh, Gerimang Subang. Ya, dengan segala keterbatasan. Saya berangkat ke sana juga hanya bermodalkan pakai motor, bawa barang mungkin ngelebihin stang dari Bandung Subang. Saat itu saya cuma berharap aja cuaca hari ini jangan hujan nih, karena saya nggak punya tenda, nggak punya apa. Jadi saya cuma ikat satu pakai tali rafia, satu ke stang motor, satu ke pohon. Saya cuma punya 4 motif nih, saya jajarin. Teman-teman di sana ngelihat kan, mungkin ada yang beli, kebanyakan sih beli kasihan. Kenapa sih Martin jadi jualan baju begini nih gitu. Akhirnya beli. Ya puji Tuhan, rasanya senang sekali ya, pulang bisa bawa duit gitu, walaupun hanya keluar paling beberapa piece pada saat itu. Tapi di situ saya jadi muncul optimis yang sangat besar bahwa memang pada saat itu belum ada yang angkat produk distro, produk lokal dalam negeri, tapi yang mengusung racing khusus. Ya, itu yang bikin saya optimis. Kenapa saya pilih temanya racing? Karena semenjak 2008 saya sudah berkecimpung di IMI Jawa Barat. Sampai detik ini saya masih jadi komisi roda 2 di IMI Jawa Barat. Hampir setiap minggu saya dapat tugas jadi juri dalam suatu event road race. Dari situ saya melihat bahwasanya orang-orang yang datang ke sirkuit itu, mau dari kru, bos-bos tim, penonton, semua ini pakai produk lokal sebetulnya. Produk lokal, dalam hati geli juga ya. Mereka datang ke event balap, suatu gelaran akbar ataupun yang sekedar klub event, tapi kenapa nggak ada yang pakai tema racing gitu bajunya? Sedangkan kalau kita berkaca, kita lihat ke konser musik misalkan, coba aja bro lihat, pasti semuanya temanya musik, bajunya semua hitam semua. Sudah pasti mau gelaran musik di mana, mau yang underground yang segala macam, pasti begitu. Di racing ini belum ada. Akhirnya saya coba,
kenapa nih gua nggak coba? Karena saya pengen hidup dari hobi, sama kayak Bro Ari. Ya, Kita pengen hidup dari hobi. hobi tapi menghasilkan uang. Nah, gue mau tanya nih, sebelum kita lanjut, kayak gini nih, ini kayak ada kaos, topi, jaketnya parasut ya, Pakai parasut, sweater. terus sweater, itu desainnya dari mana? Desain kita ada tim desain sendiri. Kita ada tim Oh, desain semua sendiri. sendiri ya? Semua sendiri. Kita tim desain sendiri. Produksi? Produksi ada beberapa rekanan vendor. Ada beberapa rekanan vendor. Iya. Nah, salah satunya ini kayak gue dikasih nih bro. Nih, ini One Prix ya? Ya, ini seragam official kita ketika kita di Sirkuit? event One Prix. Oh, berarti nggak dijual bebas? Tidak dijual bebas. Wah, limited edition bro. Oh, keren. Oke, lanjut. Jadi, nah setelah udah jadi apa tadi di IMI komisi roda 2-nya IMI, terus jadi juri di road race. Itu pada tahun mulainya Di IMI 2008. 2008. Ya. Juri road race itu mulai 2008 juga 2008 sampai sekarang. sampai sekarang. Cuman karena pandemi. Event-event ini kan jadi agak-agak kacau ya. Berhenti dulu. Nah, jadwalnya jadi kacau ya. Nah, terus suksesnya ini kerasanya, ini kan perjuangannya lumayan ya. Kalau menurut gua nih ya, sampai cuman punya 4 motif div Dan satu ukuran. cuman satu ukuran. Perjuangan Bro Martin ini patut diacungin jempol. Jadi buat pelajaran juga buat bro-broku semua yang penggemar roda 2 khususnya. Bro Martin ini sampai dia tetap berdiri dengan racing lainnya. Silakan bro, lanjut. Sebetulnya saya ini bisa disebut salah satu orang yang dikasih mujizat ya sama Tuhan. Karena keterbatasan modal, Ya. nggak punya modal, bukan keterbatasan modal lagi. Keterbatasan modal, kepintaran juga segini-segini aja. Ya. Cuma yakin aja pada saat itu bahwa apa yang saya kerjakan dengan hati, tentunya dengan minta restu yang di atas, Ya. pasti ada jalan. Singkat cerita, baru jalan setahun 2 tahun, sebetulnya racing line meledak. Wow. Bisa dibilang meledak. Dalam arti kalau misalkan boleh dicerita, kalau bayi kan lahir merangkak dulu nih. Nah, ini Kalau- langsung jalan. Kalau kita disuruh lari, Oh, lari lu gila. lari langsung, kencang. Sampai akhirnya puncaknya sekitar tahun 2014 atau 2015 ya. Saya kedatangan tamu dari MotoGP. Wih, keren Ya. Dari salah satu peserta Moto2 di World Champion ya. Dia telepon saya nggak yakin ini bener apa bohong ya, karena teleponnya kayak bercanda gitu. Intinya begini, bro, bener racing line ini? Iya betul. Gue udah tahu tempat lu, 2 hari kemudian gue datang. Siapa yang percaya? Oh. 2 hari kemudian dia datang. Ngobrol, datang dari Malaysia sengaja ke sini setengah jam, dan kita dipercaya jadi bikin seragam mereka untuk 1 tahun kompetisi di salah satu tim di peserta World Champion Wah, MotoGP. keren. Itu puncaknya, lumayan. Pada saat menghadapi pandemi, racing line ada pengaruh atau enggak? Untuk kita pengaruhnya sangat-sangat besar, sangat-sangat Oh, besar. semua ya. Sangat besar. Tahun kemarin sebetulnya kita sudah harus berjalan dengan One Prix. Kita sudah tekan kontrak sekitar bulan Februari, itu harusnya bulan Maret sudah jalan seri pertama. Oh, ternyata Seri pertama. H-2 minggu sebelum event tiba-tiba COVID badai. Akhirnya sampai sekarang, kemarin baru jalan 1 seri, sekarang PPKM lagi. iya. Jadi ya sama dengan tadi pendapat Bro Ari, ya dalam situasi serba sulit seperti sekarang, kita diam salah, bergerak salah. Iya. Tetap bergerak aja. Cuman ya bagaimanapun caranya ya Dan harus survive. betul. Harus survive. Bertahan aja bagaimanapun caranya. Racing line sudah berdiri sekitar 10 tahun. 10 tahun.
Kalau menurut gua sih kualitas pasti dijaga dong. Pasti dijaga. Ya. Cabang-cabang racing line ini ada berapa kota nih? Pengen tahu nih. Kita ada di Pandeglang, ada di Sumedang, ada di Majalaya, ada di Bandung sendiri. Selain di kantor pusat Gatot Subroto, ada di Galaksi, terus Soreang, Ciwidey, Pengalengan. Weh, kan buat bro-broku semua sekalian yang memang dagang juga, yang memang lagi kena dampak dari pandemi ini, jangan menyerah, survive. Yang paling penting saat ini adalah yang harus dipikirkan adalah selalu sehat, bro. Ya. Jadi sekian dulu obrolan kita dengan Racing Line. Sukses buat Bro Martin. Ya, sukses juga buat Racing Line. Mudah-mudahan di Galaxy Auto Bike and Apparel ini produk Racing Line ini lengkap semua, ya. Mau belanja online juga boleh, sangat-sangat aman. Ada juga Instagram Racing Line ya. Ya. Terus nomor kontak Racing Line pun ada. Jadi bro-broku semua tetap semangat, selalu sehat. Gua Ari Galaxy dan Gua Martin Hidayat. Racing Line, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.